Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Emmanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Dampak Darah Yesus bagi Orang Percaya. Yang pertama, dibeli dengan harga tunai dari tangan iblis. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Artinya, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia telah menjual diri kepada iblis. Namun puji Tuhan, Yesus sangat mengasihi seperti ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Namun oleh penebusan darah Yesus, Anda sudah terlepas dari semua akibat-akibat perbuatan iblis, karena Anda sekarang sudah menjadi milik Tuhan. B. Posisi dikembalikan seperti semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya, ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka selain dosa Anda diampuni, maka oleh darah Yesus Anda juga dipulihkan, dikembalikan kepada posisi semula, yaitu A. Anda dilahirkan kembali. Dahulu Anda lahir dalam dosa, Roma 7 ayat 14, tetapi dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan diampuni dosanya, maka Anda dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. 2. Posisi Anda boleh kembali masuk dalam kerajaan sorga. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Dahulu waktu Adam Hawa berdosa, mereka menjadi milik iblis dan diusir keluar dari Taman Eden yang dijaga oleh kerup-kerup dengan pedang yang bernyala-nyala. Kejadian pasal 3 ayat 24. Artinya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosanya diampuni dan ditebus oleh darah Yesus, sehingga bisa masuk kembali ke dalam kerajaan sorga. Sebab pedang yang mencari korban itu sudah kena pada Yesus, sehingga Anda bebas dan boleh masuk. Yang ketiga, posisi Anda sekarang kembali menjadi milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Artinya, sudah dibeli dan lunas oleh darah Yesus dari tangan iblis. Sebab itu sekarang Anda bukan lagi anak iblis, tetapi anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10. Namun sebagai anak-anak Allah, jangan kena tipu daya iblis sehingga berkeras hati dalam dosa, sehingga tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, bila Anda jatuh dalam dosa, segeralah bertobat, jangan sampai terlambat. Walaupun ketika Anda jatuh ke dalam dosa, tidak otomatis Anda kehilangan keselamatan. Namun Tuhan masih memberi Anda waktu untuk bertobat. Tetapi kalau waktunya habis, Anda tetap berkeras hati, tidak mau bertobat, maka Anda akan kembali jatuh dalam tangan iblis. Dengan demikian Anda akan menjadi anak iblis kembali. Yang keempat, posisi Anda dipindahkan dari kerajaan iblis ke dalam kerajaan Allah. Dalam Kolose pasal pertama ayat 13 berkata bahwa Tuhan telah melepaskan Anda dari kuasa kegelapan dan memindahkan Anda ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Namun sekalipun Anda masih hidup dalam dunia, tetapi Anda sudah bisa mengalami suasana kerajaan sorga dan bisa memakai banyak fasilitas-fasilitas sorgawi dalam hidup dan pelayanan Anda. Ini semua karena hasil pekerjaan darah Yesus. Yang kelima, posisi Anda sekarang adalah memiliki tabiat baru atau tabiat ilahi yang terus disempurnakan agar menjadi semakin seperti tabiat Kristus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah juga memiliki keinginan yang sama bagi Anda,
Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 9. Membuat Anda menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus. Dengan demikian, Anda harus mengikuti prosesnya dengan kesediaan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih saya ucapkan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Darah-Mu memberikan dampak yang besar dalam kehidupanku. Roh Kudus, tolong bantu saya agar dengan sukarela dapat mengikuti proses pembentukan agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.